Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Dongeng Nusantara yang setia di mana saja berada. Pada saat ini saya Bang Elgi akan melanjutkan kembali cerita Aki bagian ketiga. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Dan bagaimana pula dalam peperangan beribu-ribu manusia menghembuskan napasnya yang penghabisan, dan yang kita baca di surat kabar hanya tentang kemenangan yang gilang gemilang dan penarikan mundur yang teratur. Manusia rupanya, pikir Aki, tidak bisa berpikir logis lagi, dan dengan keputusan itu ia masuk ke dalam kamar Sep-nya. Berlainan dari kebiasaannya, sekali ini Sep itu girang melihat Aki. Dipersilahkannya Aki duduk di kursi di hadapan mejanya, dan belum lagi Aki berkesempatan mulai bicara, Sep itu sudah mendahuluinya dan katanya sungguh-sungguh, "Tuan Aki, 6 bulan namanya sejak kita bicara dulu. Aku tak pernah tidur-tidur lagi." Bohong melintas di pikiran Aki, tapi memang melebih-lebihi sudah sifat manusia. "Aku takut mimpi tentang Tuan yang akan mati, karena hantu, setan, dan jinlah yang bisa mengetahui kapan ia akan mati. Tuan Aki, kalau boleh aku bertanya, masukkah Tuan dalam salah satu dari ketiga golongan tersebut?" Aki tersenyum mendengar ucapan Sep-nya itu. Ingin ia hendak tertawa keras-keras, tapi seperti orang berkelakar jawabnya, "Hantu, setan, dan jin tidak akan pernah mati-mati, Tuan, yaitu selama manusia masih percaya kepadanya. Tapi aku percaya kepada Tuan. Mengapa Tuan akan mati juga?" Kata Sep itu pula, "Karena saya bukan hantu, setan, atau jin, Tuan," jawab Aki. "Saya manusia biasa seperti Tuan, dan saya akan mati seperti juga Tuan. Bedanya hanya saya tahu kapan saya akan mati dan Tuan tidak. Aneh benarkah itu? Bukankah manusia tidak pernah sama pengetahuannya? Sebenarnya, Tuan, setiap manusia bisa mengetahui kapan ia akan mati. Tidakkah pernah Tuan mendengarkan cerita seorang bapak yang membagi-bagikan hartanya antara anak-anaknya karena ia tahu akan mati? Mengherankan betulkah jika saya juga tahu kapan saya akan mati?" Sep itu ternganga saja mendengarkan uraian Aki itu karena ia tidak dapat menjawab suatu apapun, dan Aki meneruskan, "Pengetahuan tentang mati menimbulkan keberanian menentang mati." Tapi tentang ini Sep itu sudah tidak mau berpikir lagi. Ia sudah tidak keberatan lagi memberhentikan Aki mulai dengan tanggal 16 Agustus yang akan datang karena meninggal dunia. Tulis Sep itu sebagai sebabnya. Dan Sulasmi pun akan diberi understand karena suaminya meninggal dunia dalam ia menjalankan kewajibannya. Tulisnya pula sebagai sebabnya. Lalu kedua orang itu berjabat tangan. Dari mata Sep itu keluar air putih dan jernih. Diambilnya sapu tangannya dan disekaknya mata yang berair itu. Tapi akhirnya setelah Aki keluar kamarnya dan setelah ia membuat surat berhenti Aki, ia merasa agak lega sedikit. Senewannya tidak lagi mengganggunya dan ia heran kepada dirinya sendiri. Dan apakah keheranan ini kembali menerbitkan senewannya pula? Tiada pula ia tahu. Sore-sorenya kelihatan Aki dan Sulasmi berjalan-jalan dengan gembiranya di hadapan toko-toko pasar baru. Mereka bercakap-cakap tentang film Amerika dan tentang mobil-mobil bagus yang banyak berleret di tepi jalan. Kata Aki, "Kita tidak pernah berkesempatan mempunyai mobil seperti itu, Sulasmi." Sulasmi menjawab, "Belum tentu mereka yang punya mobil itu sebahagia kita. Mereka semua pada takut mati. Ya, lagi pula di akhirat orang tidak memerlukan mobil lagi. Orang di sana tidak punya kepentingan lagi mengejar-ngejar kesenangan dan duit dengan mobil." Mereka tertawa-tawa gembira sambil mencari toko yang ada menjual kain pike untuk pembungkus mati Aki. Di sebuah toko Bombay, Sulasmi menanyakan kain pike itu. "Oh, ada nyonya," kata Bombay itu, lalu berlari ke sebuah lemari dan diambilnya seblok kain pike.
dan diambilnya seblok kain piket putih. Dengan kain itu di tangannya ia kembali mendapatkan Sulasmi dan Aki. Sebelum Sulasmi berkesempatan menanyakan harga kain itu, Bombay itu sudah asik memuji-muji dagangannya. Kain itu bagus Nyonya, orang Eropa banyak pakai. Buat kemeja ya boleh, buat bebek ya indah, buat house coatnya bagus, buat jaket ya boleh. Buat kain kapan? Tanya Sulasmi tiba-tiba. Bombay yang suka ngobrol itu terhenti, mulutnya terenganga. Sudah itu tanyanya seperti orang kesakitan. Kain kapan Nyonya? Buat bungkus orang mati Nyonya. Ini Nyonya. Ah, jangan suka bercanda Nyonya. Tidak, betul, kata Sulasmi, sungguh-sungguh dan sambil menunjuk kepada Aki. Tuan sedikit hari lagi akan mati, berapa cukup? 10 meter, jawab Bombay itu perlahan-lahan, sambil mengamat-amati Aki yang begitu montok badannya itu. Dari gerak-geriknya tampak tidak percayanya. Ragu-ragunya dan herannya semua campur aduk, tapi di atas segalanya itu berkuasa rasa takutnya, apalagi karena kelihatan bahwa Aki dan Sulasmi tenang saja. Tuan mau mati Nyonya, katanya perlahan-lahan juga. Lalu dipotongnya kain piket itu 10 meter, sungguh pun tentang harga belum lagi tawar-menawar. Berapa? Tanya Sulasmi. Apa Nyonya? Tanya Bombay itu. Harganya? Baru diketahui Bombay itu kesalahannya dan ia tertawa mesem kemalu-maluan. Lalu katanya, karena sudah kupotong Nyonya, Nyonya bayar saja harga pokoknya 80 rupiah Nyonya. Karena percaya kepada omongan Bombay itu, Sulasmi tidak menawar lagi, tapi langsung membayar 80 rupiah. Dan Bombay itu sungguh pun ia mati ketakutan. Masih dapat juga menarik untung yang lumayan dari orang yang akan mati itu. Sambil tertawa masam ia berkata kepada temannya, itu tuan mau mati, beli kapan kain piki, ai naiki harga jadi-jadi, sekarang ai mati geli. 16 Agustus, hari sehari-harian hujan halilintar bersabung-sabungan. Orang tua kalau melihat hari begini selalu meramalkan bahwa bahaya besar akan menimpa umat manusia. Aki mengenakan pakaiannya yang terbagus seperti orang hendak pergi melancong, pipinya merah tanda sehat. Setiap orang yang melihat dia pasti tak akan menyangka bahwa Aki berapa jam lagi akan mati. Ia mengenakan pakaiannya yang terbagus itu karena ia akan menyambut tamu dari jauh, malaikatul maut dari langit. Tempat tidur diberi Sulasmi bersprei dari sutra putih. Di atas sprei itu disebarkannya kembang melati, lalu disiraminya dengan air mawar sehingga seluruh kamar Aki sangat sedap baunya. Pun setanggi yang dibakar di perasapan menambah sedap bau itu. Akbar dan Lastri dimintakan permisi bersekolah. Sudah 3 bulan mereka disekolahkan di sekolah anak-anak. Kedua mereka sekarang dari pagi asyik bermain-main dan sama sekali tidak mengacuhkan ayahnya yang akan mati itu. Di luar, orang-orang teman Aki dan Sulasmi telah bersedia-sedia akan menjenguk ke rumah Aki pukul 4:30. Karena bukankah pukul 5 mayit akan dikuburkan? Pun di kantor, pegawai-pegawai asyik menghiasi mobil kantor dengan bunga-bungaan. Sekeliling mobil itu dililiti dengan pita besar berwarna hitam, karena dengan mobil itulah mayit akan dibawa ke kuburan. Sep kantor hilir mudik dengan secari kertas di tangannya. Kertas itu berisi pidato yang akan diucapkannya nanti sebelum mayit akan diangkat ke atas mobil. Ia sekarang sedang menghafalkan pidato itu karena ia takut kalau ia karena sangat terharu akan kehilangan kata-kata. Mula-mula ia bermaksud akan mulai dengan mengatakan bahwa kematian semacam yang dialami Aki itu belum pernah dijumpai selama dunia terbentang, dan bahwa Aki seakan-akan berteman baik dengan malaikatul maut. Tapi kemudian permulaan itu ditukarnya dengan yang biasa saja karena ia takut menyakiti hati keluarga Aki. Sebentar-sebentar ia melihat ke lonceng di dinding dan ia menyumpah-nyumpah kepada penjaga lonceng karena lonceng itu seperti tidak berjalan. Dari tadi pukul 12 saja, katanya dengan marah.
Pemuda yang membuat lagu Aki dulu itu kelihatannya sangat menyesali dirinya. Ia dari dulu tak pernah percaya bahwa Aki betul-betul akan mati. Lagunya itu dianggapnya sebagai suatu kelucuan saja. Tapi alangkah kagetnya melihat persediaan-persediaan yang diadakan pegawai kantor untuk menyambut kematian Aki. Ia mulai bimbang dan menyesali dirinya karena ia telah membuat lagu yang memperolok-olokkan Aki itu. Dan untuk memperbaiki kesalahannya itu, ia sekarang asyik membuat sajak yang lain yang nanti akan dibacakannya sebelum Aki dimasukkan ke dalam kuburnya. Dan demikian semua orang, Aki, Sulasmi, dan semua orang yang dikenal, mereka menunggu dengan hati yang bermacam-macam jam kematian Aki, yaitu pukul 3 sore. Pukul 3 kurang seperempat Aki naik ke atas tempat tidurnya karena ia tidak mau mati kalau sedang berjalan atau duduk. Ditelentangkannya badannya, kedua belah tangannya bersilang di atas dadanya. Akbar dan Lastri disuruh Aki keluar dari kamar, pintu disuruh kuncinya, dan Sulasmi disuruhnya tidur di sebelahnya. Tapi sekali ini dilarangnya keras memandangi dia menghadapi maut. Aku tidak percaya engkau sekali ini akan kuat melihat aku. Aku tidak percaya engkau sekali ini akan kuat melihat aku, Sulasmi, kata Aki. Perjuangan orang sehat dengan maut akan lebih berat, dan aku tidak mau diantarkan ke surga dengan air mata. Sulasmi menurut saja karena pada pendapatnya tidak baik tiada mengindahkan permohonan orang yang akan mati. Ditidurkannya badannya di sebelah Aki dengan punggungnya menghadap kepada Aki sehingga tak ada yang dapat dilihatnya tentang perjuangan Aki dengan maut. Hampir setengah jam berlalu demikian, dan biarpun Sulasmi tahu bahwa hari sudah lewat pukul 3, ia belum juga membalikan badannya karena ia takut kalau perjuangan dengan maut itu belum selesai. Baru kira-kira pukul 3.20 dibalikannya dirinya dengan cepat, dan dengan selintas pandang saja dilihatnya bahwa mata Aki sudah tertutup rapat. Dipanggilnya nama Aki berkali-kali, tapi Aki tidak menyahut lagi. Sudah mati ia, melintas dalam pikiran Sulasmi, dan seketika itu juga ia menangis terseduh-seduh. Melompat ia dari tempat tidur, dibukanya pintu kamar, dan tiada bertujuan ia berlari cepat-cepat keluar sambil menangis juga, sedang rambutnya tergerai sambil kepalanya sampai ke pahanya. Tapi di luar pekarangan pegawai-pegawai kantor sudah siap sedia cukup dengan mobil matinya. Melihat Sulasmi demikian itu, tahulah mereka bahwa Aki sudah meninggal dunia, dan mendahului mereka masuk ke kamar si mati. Tapi segera terjadi keributan yang maha hebat dekat pintu kamar itu. Pegawai-pegawai yang sudah masuk kamar buru-buru hendak keluar kembali dan tiada memedulikan apa-apa yang dihadapannya. Pegawai-pegawai itu beradu-adu kepala dan pijak memijaki kaki dekat pintu. Tiada seorang pun yang berani mengatakan apa yang dilihat mereka dalam kamar itu. Mereka pontang-panting lari meninggalkan rumah Aki, dan yang belum masuk kamar karena keinginan hendak tahu yang amat besar menjulurkan kepalanya juga, tapi segera mereka pun lari pontang-panting keluar, sehingga akhirnya semua pegawai itu pun meninggalkan rumah Aki secepat datangnya. Barulah Sulasmi dapat masuk ke kamar Aki, tapi alangkah terperanjatnya ia tatkala melihat Aki sedang duduk merokok di atas tempat tidur. Tapi Sulasmi tidak berlaku seperti pegawai-pegawai yang mabur itu. Diberanikannya hatinya, dan terputus-putus katanya, "Engkau belum mati, Aki." Mendengar perkataan Sulasmi itu, Aki segera meloncat dari tempat tidurnya dan sambil menentang mata Sulasmi. "Apa katamu, Sulasmi? Aku belum mati." "Ya, Tuhan yang Maha Pemurah, aku rupanya tadi hanya tertidur, dan karena keributan pegawai-pegawai itu, aku terbangun." Lalu Aki meneguhkan berdirinya, dan dengan cahaya mata bersinar-sinar katanya, "Sulasmi, kalau aku sekarang tidak mati seperti yang kukatakan setahun yang lalu, maka kukatakan kepadamu bahwa aku tidak mau mati lekas-lekas lagi. Aku ada 2 orang anak yang harus kubesarkan dan kudidik, dan karena itu aku mau hidup lama-lama. Kukatakan kepadamu
Sulasmi, ingat akan perkataanku ini. Aku baru akan mati kalau aku sudah berumur 60 tahun. Sulasmi memeluk suaminya dan ia merasa sangat bahagia karena Tuhan memberi dia kesempatan 30 tahun lagi untuk mengecap kebahagiaan di samping Akinya. Aki sudah berumur 42 tahun tapi kelihatannya seperti ia baru berumur 29 tahun. Apakah ia punya uban di atas kepalanya? Tiada dapat dikatakan dengan pasti karena kepalanya selalu dicukur botak licin-licin. Baru saja rambutnya mau keluar, tukang cukur langganannya sudah datang pula sehingga dalam 1 bulan ada kira-kira 6 kali ia bercukur. Orang-orang yang iri hati melihat kesehatan tubuh Aki menyangka bahwa kepala botak itulah yang menyebabkan kesehatan itu. Karena kata mereka zat pembakar yang diperlukan sekali bagi tubuh sekarang tidak saja masuk dari mulut dan hidung, tapi juga dari lubang-lubang rambut di kepala itu. Dan itu sebabnya di kantor Aki banyak kelihatan orang yang berkepala botak karena sekarang rupanya bangsa Indonesia sudah agak mulai mementingkan kesehatan daripada main aksi-aksian. Sep Aki dulu sudah 3 tahun meninggal dunia. Tentang kematian Sep itu diceritakan orang bahwa ia tatkala mau mati rupanya ingat kepada Aki yang tidak jadi mati. Pada pikirnya, jika Aki bisa tidak jadi mati, mengapa aku tidak bisa? Dan dengan segala kekuatan yang ada padanya, didirikannya badannya di atas tempat tidur dan keras-keras. Dan dengan suara garau katanya, "Siti, aku baru akan mati 2 tahun lagi." Siti tentunya terkejut mendengar ucapan suaminya itu, seperti juga Sulasmi terkejut dulu. Tapi berbeda dengan Aki, Sep yang dilarang bergerak oleh dokter itu setelah mengucapkan perkataan-perkataan itu mengeluarkan darah beku dari mulutnya. Ia terempas ke atas tempat tidurnya dan segera ia menghembuskan napasnya yang penghabisan. Sejak itu Aki yang diangkat menjadi Sep dan di tempat Aki dulu ditempatkan pemuda yang membikin lagu Aki itu. Pemuda itu sudah sangat berlainan kelakuannya dari beberapa tahun yang lalu. Ia sekarang malas bekerja dan jika dulu pendiam, sekarang setiap ada kesempatan ia ngobrol dan memuji-muji diri sendiri. Rambutnya dipanjangkannya dan tidak pula disisir baik-baik. Katanya dari Iqbal sampai Slower Hop sudah dikalahkannya dengan syairnya. Dan sedang bicara hidungnya bergerak-gerak seperti hidung itu terbikin dari pera tempat tidur kero-kero. Sedikit saja digerakkan mulutnya cas-cis-cus itu, hidung itu menari-nari. Katanya pula, siapa yang sudah dipenjarakan karena satu syairnya? Akulah baru, karena syairku Aki itu sedikit hari lagi saja itu akan diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis dan Belanda dan hidungnya kembali menari-nari. Di kantor ia tidak bekerja tapi membuat uraian tentang Iqbal, maksudnya akan dibacakannya di muka corong radio. Tapi waktu orang radio datang kepadanya dan menanyakan buku-buku apakah yang telah dibacanya dari Iqbal, tiba-tiba ia lupa kepada nama-nama buku itu. "Ada 3 buku ku baca," katanya, "tapi sudah lama tak di rumahku lagi, dan karena itu namanya aku sudah lupa. Yang sebuah ku pinjamkan kepada Hasan dan yang 2 lagi kepada Amin. Sampai sekarang belum kembali. Tapi baiklah, kalau aku nanti sudah bicara, akan kuperlihatkan buku-buku ini kepada Bung. Tolonglah Bung, tolonglah. Masa aku tidak kuasai apa yang kubicarakan?" Orang radio itu tidak menjawab apa-apa sambil tersenyum lebar. Diberikannya kembali karangan tentang Iqbal sambil membuka sebuah majalah dalam bahasa Inggris. Diperlihatkannya sebuah karangan dalam majalah itu dan kepala karangan itu ialah Iqbal the Great Poet. Baru orang radio itu berkata, "Sama betul Bung." Lalu ia meninggalkan pemuda itu dengan senyum mengejek. Muka pemuda itu merah padam, tapi ia masih bisa berkata kepada temannya sambil menunjuk kepada jurusan orang radio itu pergi, "Dia gila barangkali, masa aku disangkanya menyalin karangan orang lain? Terlalu amat, paling banyak itu bisa dikatakan saduran." Teman-teman itu tidak menjawab, tapi dalam hati setiap orang berkata,
Nah, sekarang baru ketahuan bahwa engkau adalah pencuri besar. Dalam hal pekerjaan, Aki tidak banyak perubahan. Lain halnya dengan keluarganya. Akbar dan Lastri sudah besar. Kedua-duanya sudah bersekolah menengah. Sulasmi dari sehari ke sehari bertambah gemuk saja. Karena itu ia susah berjalan dan kepalanya selalu pusing-pusing. Hal ini mengkhawatirkan Aki juga, karena ia berpendapat alangkah baiknya jika Sulasmi masih hidup jika ia dalam umur 60 tahun nanti meninggal dunia. Tapi Sulasmi menjawab bahwa Aki tak perlu khawatir karena ia yakin bahwa ia sanggup menunggukan kematian Aki. Tapi yang disangsikannya ialah apakah ia akan masih lama hidup setelah menghadapi Aki mati juga. Kita sebenarnya sudah sejiwa, Aki, katanya. Dan jika jiwamu melayang, kurasa jiwaku pun akan melayang pula bersama jiwamu. Mendengar perkataan Sulasmi itu, kembali perasaan bahagia yang dulu-dulu pada Aki. Dipeluknya istrinya dengan sayangnya, dan kedua mereka merasa bahwa belum pernah ada suami istri yang sebahagia mereka dan yang akan sebahagia mereka. Dalam pada itu, Aki merasa heran juga mengapa manusia akhir-akhirnya harus mati juga. Coba kalau Aristoteles tidak mati, Nabi Muhammad tidak mati, dan Nabi Isa tidak mati, maka umat manusia tidak akan sebobrok sekarang ini. Orang-orang besar itu akan terus dapat bekerja untuk membersihkan jiwa manusia seperti jiwa mereka sendiri. Dan akhirnya Aki merasa bahwa kematiannya akan berarti kehilangan besar bagi dunia yang mau baik, dan ia berjuang dalam batinnya agar ia jangan mati-mati. Suatu perubahan besar terjadi dalam diri Aki, perubahan yang berangsur-angsur menjadi nyata, kelihatan dan terasa. Ia sendiri tidak tahu apa yang menyebabkannya. Serasa seluruh jiwanya ditusuk-tusuk oleh benda-benda tajam. Ia gelisah, pekerjaan kantornya tidak memuaskan hatinya lagi. Rasanya ia ingin sekali melemparkan segala pekerjaan itu ke dalam keranjang sampah. Pekerjaan yang bertahun-tahun dicintainya sekarang dianggapnya tidak berarti sedikit pun. Ia merasa kurang puas dengan segala-galanya. Buku-bukunya semua dijualinya dan dibelinya yang baru-baru, sehingga lemari bukunya segar kelihatannya kembali. Akan menjadi segar pula kah jiwa Aki? Aki tidak tahu, tapi pada suatu pagi ia tidak terus ke kantor. Pergi ia ke gedung sekolah tinggi. Berjumpa ia dengan kepala sekolah dan tiada ragu-ragu katanya, "Tuan, saya sudah 42 tahun. Sudah terlalu tuakah saya untuk belajar?" "Tidak ada orang yang terlalu tua untuk belajar," jawab kepala sekolah itu. Dan demikian Aki duduk kembali di bangku sekolah, tapi sekarang di bangku sekolah tinggi. Tiada seorang pun dari mahasiswa yang menyangka bahwa Aki sudah berumur 42 tahun. Bagi mahasiswa itu Aki baru berumur 29 tahun. Dan mereka memanggil Aki dengan engkau dan kamu saja. Hanya yang diherankan mereka ialah mengapa kepala Aki selalu dicukur botak. Aki mengambil fakultas hukum. Apakah pada pendapat Aki, ia dengan pengetahuan hukum itu bisa mempertahankan diri terhadap maut? Tiada seorang pun yang tahu. Yang diketahui orang ialah bahwa Aki sangat rajin belajar dan kegiatannya belajar melebihi kegiatan anak-anak muda. Dibikinnya catatan-catatan pendek tatkala belajar, dan di rumah diuraikannya catatan-catatan itu menjadi karangan yang berhalaman-halaman panjangnya. Membaca buku ia tak putus-putusnya, sehingga Sulasmi ada juga merasa kesal karena selalu tidak diacuhkan Aki lagi. Tapi lama-lama ia mendapatkan kesabarannya yang dulu lagi, dan dibiarkannya Aki berbuat sekehendak hatinya. Tapi bagi Akbar dan Lastri, Aki menjadi contoh yang baik, dan mereka pun bertekun dalam buku-buku pelajarannya. Bukankah mereka beberapa tahun lagi akan bersekolah tinggi pula? Di sekolah tinggi itu banyak juga orang tua-tua ikut belajar. Rambut mereka ini sudah putih-putih dan beberapa orang sudah agak susah bernapas. Mahasiswa yang muda-muda selalu menertawakan orang tua-tua itu.
Apa juga yang dicari mereka di sekolah? Tanya mereka keheranan. Tapi dalam setiap ujian selalu terbukti bahwa orang tua-tua itu jauh mengatasi anak-anak muda itu dalam kerajinan dan kepintaran. Seorang anak muda panas hati pada suatu hari ditanyakannya kepada seorang tua, "Pak, apa yang Bapak cari ke sekolah?" Orang tua itu mula-mula tertawa lalu katanya, "Kami yang tua-tua ini pergi ke sekolah bukan lagi untuk mencari titel. Titel sudah tidak ada artinya lagi bagi kami. Sebentar lagi kami akan mati. Tapi sebelum itu, kami ingin mengetahui jawaban-jawaban dari soal-soal hidup yang tak dapat kami jawab sendiri." Mendengar perkataan orang tua itu, Aki merah mukanya karena menahan marah. Jiwanya berteriak, "Orang yang berkata demikian bukan orang hidup, tapi ia sudah mati. Ya, dengan orang-orang yang mau menyerah mentah-mentah kepada maut." Hari itu tak tentu pelajaran Aki. Suara guru besarnya masuk ke telinga kirinya dan keluar dari mulutnya bersama hawa mulutnya. Pikirannya sudah tidak di sekolah lagi. Ia terpikir bagaimana nanti menjadi besarnya kekuasaan malaikatul maut jika semua orang menyerah mentah-mentah kepadanya. Tiada perjuangan, tiada bantahan, tiada protes. Hidup ini baru ada harganya, pikir Aki, jika kita mempertahankan hidup itu. Bukankah karena pertahanannya 13 tahun yang lalu malaikatul maut melarikan diri darinya? Ia berjuang mati-matian dulu itu dalam batinnya untuk mempertahankan diri terhadap maut. Ia berjuang supaya sehat, supaya sakit paru-parunya hilang sama sekali. Dan ia berhasil. Dan tidakkah gila itu mendengar orang tua yang belum lagi mencapai umur 50 tahun itu menyerah mentah-mentah kepada maut? Aku tidak mau, teriak jiwa Aki. Pulang dari sekolah, Aki tidak terus ke kantor seperti biasanya, tapi ia kembali ke rumahnya. Didapatnya Sulasmi sedang mengobati borok kucing. Aki terus berkata kepada Sulasmi, "Sulasmi, aku sekolah tinggi untuk mencapai titel Master in the Rechten." "Oh, alangkah manisnya kedengarannya titel itu. Aku belum tua dan aku tidak jadi mati umur 60 tahun. Aku mau hidup 100 tahun. 50 tahun dari hidupku akan kuberikan kepada menjadi pegawai. Cukup. Nah, yang 50 tahun lagi akan kupergunakan untuk hidup sebagai akademikus." "Dan aku?" tanya Sulasmi tersenyum, karena ia tidak mengerti mengapa Aki tiba-tiba mengucapkan perkataan-perkataan itu. "Engkau, Sulasmi, engkau boleh ikut dengan aku mencapai umur 100 tahun. Tapi jika engkau tidak sanggup, jika engkau dalam pertengahan jalan mogok, jika engkau, Sulasmi, misalnya dalam umur 70 tahun meninggal dunia, akan kukuburkan engkau baik-baik. Bunga melati akan kutaburkan di tempat peraduanmu yang terakhir. Kuburanmu akan kusuruh jaga siang dan malam. Tapi aku akan meneruskan jalanku, Sulasmi." Sulasmi tersenyum saja mendengar Aki berkata tak berujung pangkal itu. Lalu katanya, "Aku senang, Aki, mendengarkan engkau begitu banyak perhatianmu kepada matiku. Aku pun tak keberatan jika engkau jalan terus, sedang aku mogok di tengah jalan. Karena itu, kalau betul aku dalam umur 70 tahun meninggal dunia, dengan rela hati engkau kuserahkan ke dalam pelukan gadis 17 tahun. Itu akan kupertimbangkan, Sulasmi." Dan Aki memeluk sayang Sulasminya. Tamat pemirsa. Terima kasih kepada semua subscriber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.